Saya kenal Pak Prabowo dari tahun 94. Lebih lama Pak Prabowo? Lebih lama ya. Saya lebih intens, dan itu yang tadi saya lihat ya. Gini ya, kita menilai 3 hal dari manusia. Ini personal judgment ya. Kalau saya menilai fisik orang itu mudah. Mukanya kelihatan, hidungnya kelihatan, matanya kelihatan, semuanya kelihatan. So, itu sangat mudah. Yang kedua, itu kalau kita menilai pikiran orang. Beberapa kali kita ngomong dengan orang itu kita bisa melacak pikirannya. Ini kiri atau kanan, ini liberal atau konservatif, misalnya kayak gitu. Tapi kalau Anda membahas atau menganalisis hati orang, itu tidak mudah. Dan itu sebabnya saya mengenal hatinya Pak Prabowo, dan saya ragu dengan hatinya orang lain gitu loh. Hatinya Pak Anies? Ya semuanya gitu loh. Jadi ya saya mau bertarung dengan orang yang kira-kira hatinya menurut saya ini orang cuman mau menyelesaikan masalah nasional. Hatinya bersih, dia nggak ada lagi yang secara pribadi yang dia mau perjuangkan begitu ya. Artinya dia akan berjuang full untuk masyarakat dan rakyat. Saya kira akhirnya saya milih dia gitu loh. Dan akhirnya kalau saya lihat ya, sebelum kita perbaiki sistem ini, karena sistem ini kan ada lubang-lubangnya ya, salah satunya threshold 20%. Ya harusnya kita bertarung begitu dulu ya. Becoming part of the system, baru kita bisa perbaiki situasinya di dalam gitu. Atau kalau enggak ya mudah, jadi dosen aja. Kenapa sih, dosen juga mulia kok. Ya kan? Nggak harus jadi politisi dong. Ya kan? Biarin politisi yang bertarung. Kalau kita udah milih jadi dosen aja dong. Nah itu saya kira problem itu yang saya lihat di beberapa kawan saya, yang menurut saya akhirnya ya mereka terjebak dengan sistem yang tidak sempurna. Ini kayak Pak Mahfud MD kan, kesulitan kan. Dia udah muji-muji Pak Jokowi karena dikasih jabatan Menko, dan dia lakukan itu lebih dari 4 tahun. Tiba-tiba sekarang dia ngomong jelek tentang pekerjaannya sendiri dan tentang Pak Jokowi. What's wrong? Kayak Pak Ganjar juga. Dia udah muji-muji Pak Jokowi berapa tahun tuh. Ya kan, sebagai kader PDIP. Bagus Pak Jokowi, nggak pernah dia ngomong negatif. Lalu Pak Jokowi mempromosi dia, rambut putih, PSI nyalonin dia, naik surveinya. Dan dia kemudian salah, tiba-tiba dia nyerang Pak Jokowi. Kan orang nanya, what's wrong with this guy? Ya kan, kenapa Anda nih selama ini muji Pak Jokowi, kok tiba-tiba sekarang jadi melawan gitu loh. Nah ini kan soal-soal seperti ini spekulatif, dan itu membuatnya rumit gitu loh. Dan itu yang menyebabkan ya, posisinya jadi susah dimengerti. Sudah desain dari koalisinya dari awal kita tidak bisa pertanggungjawabkan begitu ya, karena tiba-tiba muncul 3 keping pasangan gitu. Yang ketiga-tiganya menurut saya ya keberlanjutan dari Pak Jokowi itu yang paling solid gitu. Karena itu tadi harusnya koalisi terdiri 3. Idenya apa? Jaringan kerjanya apa? Sama orangnya siapa gitu. Nah di kabinet ini kuat gitu loh. Makanya di dalam demokrasi yang matang itu kan kita melawan kabinet gitu, melawan existing government gitu. Masalahnya orang-orang tuh mau melawan existing government, dia sendiri masih dalam government gitu. Itu yang susah gitu loh. Makanya karunya dari awal tuh keluar Anies Baswedan bersama Demokrat, bersama PKS, Nasdem dan PKB umumkan kami di luar, kami sekarang menghadapi pemerintahan ini, dan kami nyatakan semua yang dilakukan pemerintah ini salah. Kami akan tolak IKN, kami akan tolak kereta api cepat, kami akan hentikan hilirisasi dan sebagainya. Clear sebagai alternatif ideas gitu. Fight gitu loh. Nah, clear kan, orang akan menangkap. Publik menangkap, market menangkap, civil society menangkap. Sama juga dengan Pak Ganjar, harusnya kalau menurut saya waktu itu terima jadi wakil Pak Prabowo, solid dukung pemerintahan yang berlanjut. Wah itu asyik itu pertarungannya. Tapi ini kan menjadi anomali semua pertarungan. Dan akhirnya yang diuntungkan adalah Pak Prabowo karena dia mengasosiasi diri dengan Pak Jokowi.